Ya, kita lanjutkan masuk ke dalam bab yang kelima. Oke, di bab yang kelima ini judul besarnya adalah Meaningful Songs. Meaningful artinya berarti bermakna, songs artinya lagu. Nah, di bab ini mungkin ada beberapa tema lagu yang sedikit Bapak akan ulas. Yang pertama, misalkan tema lagunya tentang love, yaitu percintaan, bisa cinta kepada teman, cinta kepada sahabat, cinta kepada adik, keluarga, dan sebagainya, dan juga terhadap pasangan ya. Itu temanya tentang love. Kemudian ada tentang friendship, persahabatan ya. Kemudian ada tentang motivations, motivasi. Lagunya mungkin berisi tentang ya pepatah-pepatah ya, mungkin tentang kehidupan biasanya. Kemudian ada tentang love, friendship, kemudian tentang anything pokoknya temanya ya. Di apa dinamika kehidupan mungkin yang dimasukkan ke dalam lagu ya. Itu berupa tema-tema. Nah, sekarang kita masuk ke bagian-bagian atau general structure of songs. Bagian lagu yang pertama ada intro. Intro ini biasanya adalah isinya tentang establishes melodic, harmonic, or rhythmic related to the main body of songs. Jadi biasanya ada pengantar musik, alunan-alunan irama yang sebelum masuk ke dalam lagunya. Biasanya tidak ada vokalnya ya. Cuman yang ada hanya melodi-melodi atau harmoni-harmoni. Kemudian yang kedua ada verse. Verse ini adalah biasa disebut sebagai success of tell the story. Jadi story of the song-nya. Ini bagian verse ini dia menceritakan tentang isi lagunya seperti apa. Kemudian ada chorus atau refrain. Chorus atau refrain ini dia adalah yang biasa kenal dengan istilah kalau refrain itu ref ya. Kalau chorus itu adalah chorus. Chorus itu biasanya itu adalah inti dari lagunya. Pesan dari lagunya ya. Pesan dari lagunya. Kalau refrain itu biasanya itu adalah pengulangan lagu yang ada di bagian intinya. Jadi chorus atau refrain ini biasanya kalau kita menyebutnya di ref, ya. Di ref. Itu adalah biasanya suka di dalam chorus itu biasanya suka ada di dalam refrain itu biasanya ada chorusnya atau inti lagunya seperti apa. Pesan dari lagunya itu seperti apa. Kemudian ada yang disebut dengan break. Break itu atau brief phrase or pause. Jadi di sini break itu adalah biasanya melodi yang ataupun instrumen yang berhenti tiba-tiba, yang mungkin untuk penekanan lagunya, pesan lagunya. Break aja, tiba-tiba misalkan alunan musik, ceng 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 ceng, langsung ada break. Nah, itu adalah bagian dari lagu. Kemudian ada bridge. Bridge ini biasanya change the tempo. Biasanya kalau nada dari C misalkan ke D, contoh misalkan dari lagu Titanic misalkan Every Night in My Dream. Nah, you're here and nothing compare. Nah, itu pas si Celine Dion itu dia naikkan nada satu. Maka deng 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 yo. Nah, itu berubah nadanya menjadi itu disebutnya adalah yang menghubungkan antara perpindahan nada itu adalah itu namanya bridge atau jembatan. Kemudian ada yang disebut dengan outro atau coda. Ini biasanya adalah ekor lagunya ya. Biasanya juga outro atau coda itu biasanya diulang di dalam intro ada. Tapi biasa kalau kita mengenalnya dengan ekor lagu. Jadi ketika udah lirik udah mau mulai ending, maka itu masuk dalam harmoni atau instrumen untuk outro atau endingnya. Deng 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 deng. Nah, itu mungkin kira-kira bagian-bagian lagu yang ada di bab kelima ini ya. Ada intro, ada verse, ada chorus, atau refrain, ada break, ada bridge, ada outro, dan coda. Nah, untuk latihan, silahkan adik-adik untuk bisa mencoba mengisi latihan terakhir di final year assessment ya di halaman 74. Silahkan